Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi fikih kelas 5 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi bab 1 zakat fitrah, bab 2 infak, bab 3 sedekah, bab 4 manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Jadi jangan sampai terlewat. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi, sebab zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain bagi setiap orang Islam mulai lahir sampai sakaratul maut. Waktu membayar zakat fitrah dimulai bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Takaran atau ukuran zakat fitrah adalah 1 sok, sama dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa. Badan yang mengelola zakat adalah Baziz, yaitu singkatannya Badan Amil Zakat Infak Sedekah. Orang atau golongan penerima zakat fitrah ada 8, antara lain 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'allaf, 5. Riqab, 6. Ghorim, 7. Fisabilillah, dan 8. Ibnu Sabil. Rangkuman materi bab 2, infak. Infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Hukum memberikan infak adalah sunnah muakkad. Rukun infak ada 4, yaitu A. Munfik atau orang yang memberi infak, B. Munfik lahu atau orang yang menerima infak, dan C. Barang yang diinfakkan, D. Ijab dan qabul. Syarat barang yang diinfakkan antara lain 1. Harta yang boleh ditasarufkan, 2. Terpilih, 3. Harta yang dapat diperjualbelikan, 4. Orang yang sah pemiliknya, 5. Sah menerimanya, 6. Tanpa adanya pengganti. Golongan penerima infak antara lain A. Orang tua, B. Saudara terdekat atau keluarga, C. Anak yatim, D. Fakir miskin, E. Orang yang sedang perjalanan atau musafir. Golongan yang tidak berhak menerima infak antara lain A. Orang kaya, B. Orang yang masih mampu bekerja, C. Non-muslim yang memusuhi Islam, D. Orang murtad, E. Pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Rangkuman materi bab 3, sedekah. Sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Sedekah sifatnya lebih umum atau luas. Bentuk sedekah tidak hanya harta, namun bisa juga tenaga, jasa, pikiran, dan sikap.
Penerima sedekah tidak hanya untuk kepentingan agama, namun siapa saja perorangan maupun umum. Macam-macam sedekah antara lain: 1. Sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. 2. Sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. 3. Sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariah. 4. Sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Penerima sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. A. Keluarga terdekat. B. Saudara terdekat. C. Anak yatim. D. Tetangga yang dekat dan jauh. E. Sahabat atau teman. F. Ibnu sabil dan lain-lain. Orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah: 1. Orang yang memiliki harta berlebih. 2. Ikhlas karena Allah. 3. Tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Rangkuman materi bab 4. Manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Manfaat zakat fitrah: 1. Menolong orang yang lemah dan susah. 2. Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 3. Mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. 4. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah. 5. Guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. 6. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dengan si miskin. Manfaat infak: 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. 3. Memanjangkan usia manusia dan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. 4. Ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. 5. Dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial. 6. Dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Manfaat sedekah: 1. Mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah. 2. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. 3. Memanjangkan umur atau usia. Ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. 5. Menambah keberkahan harta yang dimiliki. 6. Menyambung dan mempererat silaturahim dan persaudaraan. Perbedaan infak dan sedekah: infak bersifat khusus karena harta yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Sedangkan sedekah bersifat umum atau luas karena bentuknya tidak hanya harta, namun bisa juga jasa, tenaga. Penerimanya tidak hanya kepentingan agama, namun siapa saja perorangan atau umum. Lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan juga turut membantu mengelola zakat fitrah, infak, dan sedekah dengan lembaga atau kepanitiaannya seperti Laziz, Lazisnu, Lazismu, Al-Irsyad, dan lain-lain. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.